Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 RBL TBW 27A. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Syahputra. Nama saya Imadi Vivekananda. Nama saya Rizky Syafirai Putih. Nama saya Sarah Manurung. Nama saya Musfirah Junior. Nama saya Helinda Sasita. Di sini kita akan memberikan paparan tentang penerapan hukum Bernoulli pada kincir angin. Kincir angin merupakan struktur yang mengubah tenaga angin menjadi energi rotasi dengan menggunakan baling-baling yang disebut layar atau bilah. Mayoritas kincir angin terdiri dari 3 bilah yang dipasang pada menara yang terbuat dari baja tubular pada 100 kaki atau lebih di atas permukaan tanah. Hal ini memungkinkan kincir angin memanfaatkan kecepatan angin yang lebih cepat di ketinggian yang lebih tinggi. Kincir angin menangkap energi angin dengan bilahnya yang seperti baling-baling, yang bertindak seperti sayap pesawat terbang. Saat angin bertiup, kantong udara bertekanan rendah terbentuk di salah satu sisi mata pisau. Kantung udara bertekanan rendah ini kemudian menarik bilah ke arahnya, yang menyebabkan rotor berputar. Ini disebut lift. Gaya angkat jauh lebih kuat daripada gaya angin yang melawan sisi depan mata pisau, yang disebut gaya hambat. Kombinasi gaya angkat dan gaya hambat inilah yang menyebabkan rotor berputar seperti baling-baling. Pernah tidak kalian melihat sebuah kincir angin raksasa sewaktu kecil dan bertanya-tanya, apa fungsinya? Jadi ini kamu. Dan kamu melihat ke atas. Mengapa kincir angin yang waktu pernah kita buat waktu kecil itu bisa sebesar ini? Apakah nenek moyang kita ingin membuat sebuah hadiah untuk dewa? Seperti nenek moyang kita yang terdahulu. Sebuah blade dari wind turbine tidak lurus seperti yang kita lihat dari jauh, tapi sedikit diputar agar menghasilkan sebuah angin yang maksimal. Dan di sini adalah penerapan fluida dinamis. Kalian tahu, konsep fluida dinamis ditemukan oleh seorang yang berasal dari Jerman yang bernama David Bernoulli. Bernoulli Principle itu sendiri berbunyi, jumlah tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Itu bisa juga kita simpelkan menjadi semakin besar kecepatan fluida, semakin kecil tekanannya. Dan sebaliknya, semakin kecil kecepatan fluidanya, maka semakin besar tekanannya. Mungkin jika tidak ada dia, kita sudah bertransportasi menggunakan piring terbang. Anggap ini adalah sebuah wind turbine. Wind turbine ini memiliki baling-baling yang menerapkan hukum fluida dinamis. Baling-baling ini bentuknya hampir sama dengan sayap pesawat terbang. Ketika angin berhembus melewati wind turbine tersebut, sebuah gaya akan dihadirkan dan membuat wind turbine tersebut bergerak. Ini adalah sebuah grafik tentang angle of attack. Bisa dilihat, semakin tinggi derajatnya, maka semakin kecil energi angkatnya. Maka di grafik tersebut telah ditentukan titik optimum dari angle of attack sebuah angin yang dapat menghasilkan energi angkatnya paling besar. Ini adalah sebuah gambaran dari baling-baling sebuah wind turbine yang mengenai angin. Bisa dilihat dari gambar, warna biru menyatakan tekanan yang paling kecil dan yang merah adalah tekanan yang paling besar. Ketika sisi terujung sebelah kiri terkena angin, maka bagian atas memiliki tekanan yang lebih kecil dari bagian yang di bawah. Dan jarak yang di atas lebih panjang dibandingkan jarak yang di bawah. Maka akan menghasilkan sebuah lift atau gaya angkat ke atas. Penerapan hukum Bernoulli dapat kita lihat juga dalam rumus berikut ini yang membantu kita untuk mencari sebuah energi conservation optimal dari wind turbine tersebut. Dan dapat kita lihat di sini kita mendapatkan 59% conservation energy yang dapat dicari juga dari pengintegralan sebuah panjang baling-baling wind turbine pada rumus berikut ini. Dan sekarang kita bisa lihat derajat dari wind strike atau sudut angin yang mengenai baling-baling wind turbine itu dapat kita cari dengan menggunakan rumus
Tan sama dengan 1 min A kali V0 per 1 plus A aksen omega R sama dengan A aksen dikali omega dikali R per A dikali V0 yang kita bisa lihat pada rumus berikut ini. Dan rumus ini bisa menentukan derajat sudut yang optimal untuk angin mengenai sebuah baling-baling wind turbine. Ini adalah bagian dari sebuah wind turbine. Terdapat hub yang menyambungkan baling-baling wind turbine dan tempat merotasi baling-baling tersebut sesuai dengan kecepatan angin yang didapat. Kemudian, ada low speed shaft, di mana bagian ini perputarannya lamban dan sama dengan perputaran asli baling-baling. Oleh karena itu, bagian ini dihubungkan dengan gearbox yang akan dihubungkan lagi dengan high speed shaft yang kecepatannya hampir 1000 rpm yang akan mempercepat putarannya dan kemudian akan di-store di generator semua energi yang dihasilkan. Terdapat juga sebuah wind fan, di mana ini berfungsi sebagai penentu arah angin yang akan digunakan untuk merotasi arah wind turbine agar mendapatkan angin yang maksimal. Dari generator tersebut juga dihubungkan sebuah kabel ke bagian bawah wind turbine dan akan dihubungkan dengan transformer. Dari transformer ini akan dihubungkan pada baterai dan baterai tersebut akan siap menyalurkan energi yang didapat dari wind turbine. Sebenarnya, kincir angin yang kita kenal sekarang sudah lama sekali ditemukannya. Dilansir dari IM Expert dan Britannica, kincir angin pertama kali ditemukan pada tahun 500-900 Masehi oleh penduduk Persia. Kincir angin itu dibangun khusus untuk membantu pabrik dalam melakukan aktivitasnya. Kincir angin pada saat itu masih sangat tradisional. Kabarnya kincir angin muncul di Belanda pada awal 1200 Masehi dan digunakan untuk menggiling biji-bijian dan jagung. Dibandingkan dengan kincir angin modern, kincir angin tradisional jauh lebih kecil. Dengan bentuk teknologi angin yang jauh lebih tua, kincir angin tradisional menggunakan bilah yang kuat yang dipasang pada alas yang kokoh. Bilah ini dirancang untuk memompa air dan menggiling butiran. Saat angin bertiup, bilahnya menangkap udara dan mulai berputar. Bilah yang terpasang ke poros selanjutnya dihubungkan ke pompa atau roda gigi. Kincir angin tradisional sebagian besar terbuat dari kayu, yang memberikan ketahanan dan melindunginya dari kerusakan akibat angin kencang. Sejak tahun 1970-an, versi kincir angin yang lebih baru sebagian besar menggantikan model kayu. Model yang lebih baru memiliki bilah baja dan komponen mekanis yang otomatis. Pada dasarnya, kincir angin tradisional dan modern sama-sama memanfaatkan energi angin dan menggunakannya secara praktis. Namun, pada kincir angin tradisional, itu mengubah energi angin secara langsung menjadi energi mekanik untuk tugas-tugas seperti penggilingan biji-bijian atau memompa air. Biasanya digunakan sebagai tujuan kincir angin yang biasa kita lihat pada sektor pertanian. Untuk mekanisme kincir angin tradisional, baling-baling yang berputar dari kincir angin memutar poros hubungan yang dihubungkan oleh roda gigi dan batang ke mesin yang melakukan pekerjaan. Jadi semua kekuatan itu diarahkan ke pekerjaan. Beda halnya dengan kincir angin modern mengubah energi angin menjadi energi listrik yang kemudian dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik yang biasanya disimpan dalam baterai atau disalurkan melalui saluran listrik. Untuk mekanisme kincir angin modern pada dasarnya memiliki bagian-bagian yang sama dengan motor listrik sederhana, tetapi bekerja secara terbalik. Motor menggunakan arus listrik untuk menghasilkan gerakan, sedangkan kincir angin menggunakan gerakan untuk menciptakan arus listrik. Tentu saja, kincir angin mempunyai kelebihan serta kekurangannya. Untuk kelebihan dari kincir angin ini seperti towernya yang tinggi memungkinkan untuk mendapatkan angin dengan kekuatan yang lebih besar dalam mendapatkan energi. Lalu sumber energi yang terbarukan. Angin merupakan salah satu energi yang terbarukan atau tidak akan pernah habis. Itulah mengapa angin dikatakan sebagai energi terbarukan. Lalu tanpa emisi.
Energi angin merupakan energi yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan emisi. Namun tentu saja di mana ada kelebihan, di situ ada kekurangan. Kekurangan dari kincir angin ini diantaranya seperti menara yang tinggi serta bilah yang panjang membuat sulitnya dalam proses pengangkutan. Diperkirakan besar biaya transportasi bisa mencapai 20% dari seluruh biaya peralatan kincir angin. Kincir angin yang tinggi akan membuat sulitnya dalam proses pemasangan, sehingga akan membutuhkan derek yang sangat tinggi dan juga mahal, serta para operator yang tampil. Lalu, konstruksi menara yang besar dibutuhkan untuk menyangga bilah-bilah yang berat, gearbox, dan juga generator. Untuk harapan kedepannya, kincir angin diharapkan bisa terbuat dari bahan yang lebih ringan, namun tetap kuat dan kokoh. Selain itu, perancangan, perakitan, serta pembuatan bagian atau part yang dibutuhkan kincir angin ini diharapkan dapat dilakukan di tempat yang berdekatan dengan area yang akan dibangun kincir angin ini, sehingga hal ini akan mempermudahkan proses pengangkutan serta pemasangan dari kincir angin ini. Selain itu, diharapkan kincir angin ini dapat menjadi sumber energi yang digunakan di negara-negara yang ada sekarang, bahkan di Indonesia, dikarenakan mulai terbatasnya energi fosil, baik itu bahan bakar minyak atau BBM, gas, dan batu bara, yang mengharuskan setiap negara mulai mengembangkan energi baru yang terbarukan, seperti energi dari tenaga angin pada kincir angin ini.